Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dan salam dan selawat pada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya, dan semoga kita termasuk golongan orang-orang yang kelak mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Dan marilah kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya iman dan sebenar-benarnya takwa. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah saya membacakan surat cinta Allah dalam Quran surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu wal katibu wala shahida wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Shadaqallahul azim. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah keadaannya, atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekan dengan benar. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada. Agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil, dan janganlah kamu bosan menuliskannya untuk batas waktunya, baik utang itu kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan. Kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit, dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sungguh hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Oke jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hutang piutang ini begitu luar biasa. Allah terangkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Di sini ayatnya satu ayat saja, satu halaman ya. Jadi kalau kita lihat, kita ada di sini, ini satu ayatnya, satu ayat surat Al-Baqarah 282 itu satu halaman yang menceritakan bagaimana hutang piutang itu yang intinya harus dituliskan dan harus dipersaksikan, dituliskan, dipersaksikan. Nah, kenapa kok bahasanya itu satu ayat sampai satu halaman? Ini tentu saja bukan
berita yang biasa-biasa saja tentang hutang piutang. Maka hutang piutang ini penting, ada makna penting kenapa harus dibahas ataupun dijelaskan sedemikian rupa satu ayatnya sampai satu halaman penuh dan tanpa jeda. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan sangat panjang di dalam satu ayat tersebut dan sangat jelas untuk ketika dilaksanakan hutang piutang untuk kita mencatat dan menuliskannya dan disaksikan oleh orang lainnya yang kita percaya. Nah, kenapa hutang piutang ini harus dituliskan dan disaksikan? Jadi suatu ketika pernah ada sebuah kejadian, jadi ketika bapak mertua meninggal, itu ada tiba-tiba setelah beberapa minggu itu ada orang yang datang. Jadi ada orang yang datang membawa sebuah kertas yang isinya itu utangnya bapak. Namun orang tersebut, ngapunten sangat, dalam tanda kutip orang tersebut sebenarnya punya masalah. Jadi masalahnya ini pernah ada kasus ya, jadi ada beberapa kasus yang membuat orang ini, kasusnya nggak cuma sama satu orang, sama satu kampung mungkin ya, satu kampung, dan di tempat lain pun tempat bekerjanya berkasus juga. Nah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika beliau datang membawa kertas, kemudian ada tulisannya hutang yang cuma tulisan tangan yang katanya beberapa tahun yang lalu dituliskannya, ini kita curiga. Curiganya adalah pertama, curiganya memang track recordnya tadi seperti itu, diketahui beliau orang yang mungkin di masyarakat bahkan ataupun ini kurang begitu menunjukkan kebaikan ataupun malah menunjukkan keburukan ya. Namun tidak hanya itu, tulisannya ini kok rapi banget dan tampak barusan ditulis. Yang katanya ini ditulis setiap hutang, ditulis setiap hutang, ditulis, tapi sangat rapi banget. Tapi cuma selembar kertas, di kertas yang kayak kertas sobekan itu ada tulisannya seperti itu. Dan kalau jenengan lihat ya nggak bakal percaya karena rasanya seperti itu. Nah di sini ketika itu kita mengatakan bahwasanya, Mas kalau jenengan bisa menunjukkan ini benar, ada saksinya, kita langsung bayar. Tapi beliau nggak bisa menunjukkan. Dan bagaimana mungkin kita bisa membayarnya? Misalnya jenengan, atau saya balik logikanya. Kalau saya ada dari masnya ini ada yang meninggal, kemudian saya datang ke tempat jenengan, saya bawa kertas ecek-ecek kayak gini, yang awal-awal seperti ini, saya berikan ke jenengan 10 juta. Mas ini saudaranya atau keluarganya ini hutang ke saya 10 juta. Kira-kira jenengan langsung percaya nggak? Kan nggak juga. Seandainya seperti itu ya bisa terjadi keburukan yang luas, bahkan ini menjadi sesuatu yang bisa menjadi kejahatan karena orang bisa melakukan hal seperti ini. Maka penting hutang piutang ini dicatat dan dituliskan. Kalau ada pencatatan dan penulisan serta saksi, maka akan jadi kuat. Namun hutang piutang ini pun perlu dibayar karena memang ketika orang meninggalkan yang pertama kali diumumkan adalah hutangnya, si mayat ini punya hutang sama siapa dan ditagih. Tapi meskipun seperti itu, kita sebarkan seperti itu, harapannya pun yang membawa hutang piutangnya pun harus dengan komplit ya, maksudnya harus dengan bukti-bukti yang akurat, entah tulisan ataupun saksi seperti yang tadi, ataupun kalau syukur-syukur materai dan lain sebagainya. Nah, kalaupun jumlahnya besar ya, apalagi dalam jumlah yang besar. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi dalam hutang piutang ini sungguh luar biasa. Jadi kalau kita orang yang mati syahid saja, jadi ada sebuah hadis, nanti saya tuliskan di sini, orang yang mati syahid saja, jadi kalau dia masih punya hutang maka dia tidak bisa masuk surga. Jadi itu orang yang mati syahid aja, dia terkantung-kantung dulu, tidak bisa masuk surga kalau hutangnya di dunia belum lunas. Nah, Masya Allah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi hutang piutang ini begitu luar biasa. Maka bagaimana biar hutang piutang ini tidak menimbulkan keburukan, bagaimana hutang piutang ini tidak menimbulkan sesuatu yang malah menjadi yang tadinya teman, tadinya saudara malah menjadi musuh ataupun menjadi apa ya bahasanya itu, kalau ditagih malah melengos atau malah delik-delikan ya, petak umpet atau main jari ya seperti